Halo para sobat Wibu, selamat datang di channel Wibdude. Channel membahas seputar perwibuan bersama aku, Wibudes. Dan di video kali ini kita akan membahas Best Anime of 2022 yaitu ya, jadi langsung aja kita bahas Bocchi the Rock. Ini salah satu anime yang aku bilang sebuah mahakarya di tahun 2022 oleh Cloverworks lagi. Dan ya belakangan ini kayak Cloverworks lagi bikin anime-anime yang bagus ya, seperti Kitagawa-san, Spy Family, dan banyak lagi sebelum-sebelumnya. Cuman yang kali ini Bocchi the Rock itu sebuah mahakarya yang aku bisa bilang setara dengan Evangelion, Ghibli Movies, dan mahakarya-mahakarya lainnya. Seperti yang terakhir aku bicarain di channel ini adalah Saekano. Kenapa aku bilang ini merupakan sebuah mahakarya yang padahal anime ini cuma anime slice of life, cewek-cewek ngeband. Kalau para wibu-wibu lihat pasti sering dibandingin sama K-On. Karena emang temanya sama, cewek-cewek SMA main band. Ya, cute girls doing cute things. Gak ada wah-wahnya gitu, paling lucu-lucu doang gitu kan. Cuman tag yang diambil di Bocchi the Rock ini cukup berbeda dari K-On, jauh berbeda. Dimana kalau kita lihat K-On itu rata-rata biasanya cuman lebih fokus ke school life-nya daripada ngebandnya. Sementara ini lebih fokus ke ngebandnya daripada school life-nya. Apa gara-gara itu anime ini jadi Best Anime of the Year? Enggak, sebenarnya bukan gara-gara itu. Meskipun kalau dilihat dari satu sisi, itu sebuah sisi yang cukup memuaskan. Dimana kalau mungkin para wibu-wibu tua ini dulu nonton K-On pengen nontonnya tuh pengen nonton ngebandnya, cuman dapatnya malah slice of life doang yang lucu-lucu doang. Ya kita cukup senang dengan hal itu. Tapi Bocchi the Rock menyuguhkan satu tema yang kita bayangkan dari K-On gitu. Kayak ini pasti anime tentang ngeband, dikasih anime tentang ngeband gitu. Jadi kayak tidak seperti anime Grand Blue atau K-On yang bilangnya ini anime ngeband cuma nggak ada ngebandnya gitu, atau anime tentang menyelam cuma nggak ada nyelamnya gitu. Dan kemudian yang paling menarik dari anime ini adalah si main karakter yang social anxiety. Jadi dia itu apa ya, gampangnya sih introvert garis keras gitu, bener-bener nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bergaul dan lain sebagainya, dan dia sangat susah untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Namun di satu hari dia nonton TV, ngeliat band, dan bandnya ngomong kalau misalnya main gitar itu adalah salah satu cara dia bisa terkenal meskipun dia seorang introvert gitu. Jadi si Bocchi ini, si Hitori Goto ini, dia ngeliat itu langsung pengen jadi anak band gitu. Kan relate sekali dengan manusia-manusia introvert, social anxiety seperti kita, gampang terpengaruh sama tontonan TV. Itu yang paling buat aku tertarik nonton anime ini paling pertama sih. Dan semakin kesini semakin relate soal social anxiety-nya di Bocchi the Rock itu. Dan social anxiety ini dibalut sama cute girls doing cute things yang pasti sangat disenangi oleh para wibu-wibu seperti kita. Itu salah satu kenapa alasannya kenapa Bocchi the Rock itu menjadi salah satu anime paling populer di tahun 2022 dan di akhir tahun gitu. Jadi awalnya aku bakal mikir kayak tahun ini tuh anime yang paling bagus itu adalah Spy Family, kalau nggak Chainsaw Man gitu. Dan ternyata, atau mungkin Kitagawa-san lumayan bagus lah. Tapi tiba-tiba ini di akhir tahun muncul Bocchi the Rock yang nggak disangka-sangka bakal sebagus ini. Ini sangat bagus gitu. Kayak pertama aku udah bahas soal tema social anxiety yang diangkat dengan cute girls doing cute things, dan itu diadaptasikan ke animasi yang sangat bagus gitu, dengan 3D animasinya dan juga penggambaran imajinasi dari si Bocchi yang ngebikin kita para introvert social anxiety ini sangat relate sekali dengan kehidupannya. Pasti anime ini kalau misalnya kalian ada seorang introvert, ada sedikit nggak introvertnya, pasti pernah kayak relate sekali sama tingkah si Bocchi ini gitu. Ditambah lagi dengan tema yang sangat global ya, sangat gampang dinikmati ya, musik di anime ini sangat bagus gitu.
kita bisa dengar sendiri langsung sih. Sekarang udah ada keluar albumnya, jadi kayak um, bisa kalian dengar sendiri di channel-channel YouTube atau di YouTube Music atau Spotify, ada nggak tahu sih. Tapi di YouTube Music udah ada Kesoku Band. Kalian bisa cek sendiri, lagu-lagunya keren-keren semua. Dan lagu-lagu ini keren karena komposer-komposer di belakangnya tuh komposer-komposer ternama semua. Ada Masafumi Goto dari Asian Kung Fu Generation, dan juga ada The Peggies, dan kalau nggak salah ada komposernya Lisa juga. Tapi specifically soal Asian Kung Fu Generation, jadi si penulisnya ini ternyata emang fansnya Asian Kung Fu Generation. Jadi di 12 chapter yang kita tonton di Bocce the Rock itu, selain episode 8, semuanya itu judul-judul lagu Asian Kung Fu Generation. Jadi salah satu reference yang ada di dalam Bocce the Rock ini sangat kental sama unsur-unsur Asian Kung Fu Generation dan juga band-band lainnya. Dan ini salah satu hal yang membuat anime ini jadi top tier anime di tahun 2022. Karena kalau aku lihat di credits ujungnya ya, di episode terakhir itu ada Trigger Animation juga ikut berkecimpung dalam pembuatan anime ini. Dan kita tahu Trigger tuh suka sekali menaruh reference-reference gitu. Jadi di sini keterlibatan mereka mungkin salah satu alasan kenapa reference-reference ini ada cukup banyak, dan itu cukup menjadi penarik perhatian para wibu gitu. Atau mungkin juga penikmat J-Rock. Di animenya itu kan mereka mainnya di live house gitu, dan banyak poster-poster band gitu, dan poster-poster bandnya itu banyak nge-reference ke band-band asli J-Rocks gitu, atau ya penyanyi song lah. Dan juga beberapa band yang nampil di situ ada kayak nge-refer juga nama-namanya, kayak Alexandros gitu lah. Jadi kenapa aku bilang ini satu mahakarya, karena anime ini mengangkat satu isu yang lagi marak sekarang dengan balutan yang pas sesuai dengan target gitu. Jadi kayak kan tema ini ada social anxiety dan ngeband gitu kan. Dan ini dibalut dengan cute girls doing cute things yang ditargetkan specifically ke para wibu gitu. Karena kita tahu di mana para wibu itu pasti social anxiety. Sebagian besar kasus itu. Jadi sepertinya penulisnya emang sengaja menunjukkan anime ini pada kita para wibu, kalian para wibu, ya untuk bisa keluar dari social anxiety kalian dengan cara bermain gitar. Enggak main gitar juga, cuman dengan cara, ya banyak cara-caranya gitu, kayak cari hobi yang bisa membuat kalian berkecimpung dengan sosial gitu. Jadi ini salah satu tujuan penulisnya mungkin ya. Tujuan penulisnya itu menargetkan ini specifically pada para wibu yang social anxiety, agar kalian bisa keluar dari social anxiety kalian dengan cara menemukan satu hobi yang bisa bersosialize gitu. Dan kenapa aku bilang ini tadi setingkat sama Evangelion, sama movie-movie Ghibli, atau mungkin Saekano aku bilang kemarin, karena anime ini secara langsung dan kalian tidak sadar emang mengangkat isu sosial yang sangat relate banget. Dan itu sama dengan Evangelion ataupun movie-movie Ghibli yang lainnya, yang diangkat itu emang isu sosial gitu. Dan itu kenapa aku bilang Bocce the Rock ini bagus sekali gitu. Dan tentunya tidak melepaskan unsur-unsur wibunya yang sangat solid ya. Waifu karakters yang gak bakal bisa di-resist oleh para wibu. Dari 4 karakter itu, Seiryo, Nijika, Ryo, Nijika, Bocce-chan, dan juga Kita-chan, best girl of the season, Kita-chan ya. Di situ titik kuatnya dari anime Bocce the Rock ini, dan membuat dia menjadi salah satu anime menjadi best anime of the year 2022. Kenapa enggak Chainsaw Man? Kenapa enggak Your Forger? Apa sih? Spy Family? Kenapa enggak Spy Family dibandingin sama Bocce the Rock? Spy Family itu bagus, cuman ya udah bagus aja gitu. Kasih komedi yang fresh, tema yang menarik, dan juga sebenarnya cukup edukatif sih, soal history juga kan, Spy Family. Cuman formulanya nggak out of the box gitu, kayak nggak something yang baru gitu, bukan something yang unik gitu. Sementara Chainsaw Man juga ya cukup generik ya, cuman seru.
Sementara Bocce the Rock ini dia memberikan satu suatu standar baru untuk anime life slice of life gitu. Kayak slice of life itu bisa dibikin sebagus ini gitu. Kayak dari animasinya, storynya, perkembangan karakternya juga. Jadi kan kalau kita nonton slice of life yang kemarin-kemarin kayak K-On atau mungkin Lucky Star, karakter developmentnya nggak terlalu dipentingin di situ. Lebih ke arah ya udah fua-fua, bahagia-bahagia, lalala tamat gitu. Sementara di sini kita pas ini tamat, aku bikin video ini seminggu setelah anime tamat dan masih berasa gitu, masih nggak rela ini anime tamat gitu. Kayak aku masih ingin menunggu Bocce the Rock episode 13. Nggak rela gitu ini anime tamat. Jadi karena ada storynya cukup ringan namun cukup hook gitu, cukup menarik untuk diikutin. Kayak jadi nggak kayak anime slice of life yang satu episode nggak nyambung ke episode berikutnya, ya kita nggak peduli, yang penting episode berikutnya tetap fuwa-fuwa, bahagia-bahagia, lalala. Tapi di sini ada perkembangan karakter, ada story yang maju gitu. Jadi kayak aduh tamat gitu, kayak hampa gitu. Ada sesuatu yang memberikan nilai tambah dari Bocce the Rock ini dibandingkan anime-anime lainnya. Yang tadi ku bilang kalau ini anime yang memberikan standar baru pada anime slice of life gitu. Sementara kalau Chainsaw Man ya anime seinen bakal gitu semua gitu. Atau Spy Family anime romcom ya rata-rata gitu semua emang, kayak Nisekoi dan lain sebagainya. Atau mungkin kayak Kitagawa-san ya anime romcom juga ya bakal gitu semua gitu. Sementara slice of life yang dikasih Bocce the Rock ini kayak standar baru gitu. Bahkan orang-orang yang gak suka slice of life bisa nonton slice of life gara-gara Bocce the Rock gitu, kayak gitu. Ya mungkin gak semua, cuman ada beberapa, dan itu kenapa aku bilang ini satu mahakarya dan ini merupakan anime of the year 2022, Bocce the Rock. Dan ya selain itu mereka bener-bener nggak ngesepelein bagian musiknya, bener-bener di aransemen bagus, dan animasi musiknya juga, animasi mereka lagi ngeband juga cukup akurat gitu, sama notasi gitar yang dibikin juga, beat drumnya gitu, jadi cukup bagus. Dan meskipun pakai animasi 3D bagus banget gitu. Kayak I'm not complaining at all about the 3D animation, kayak bagus sekali gitu. Nggak kelihatan juga animasi 3D gitu, jadi kayak good job Cloverworks again gitu. Dan ya mungkin aku juga bakal ngomongin soal 3D animation ke depannya gimana. Aku nggak tahu ini bakal season 2 atau enggak, karena biasanya kalau udah ada campur tangan studio Trigger itu udah jarang sekali ada season 2-nya. Soalnya banyak anime Trigger yang season 2-nya tuh nggak ada, kayak Gurren Lagann, itu Gainax, sorry. Kayak Kill la Kill, Little Witch Academia, terus ada kemarin Cyberpunk 2022, itu juga anime keren. Dan rata-rata nggak ada season 2-nya, kayaknya aku nggak tahu anime Trigger apa yang ada season 2-nya gitu. Dan ini kebetulan mereka ikut campur dalam pembuatan anime ini, makanya kayak ada reference dari Cyberpunk kan, yang ada Bocce-nya ngeglitch. Tapi nggak tahu ya, karena yang megang Cloverworks, yang megang benerannya Cloverworks, jadi aku ngarep bakal ada season 2-nya. Ya semoga aja ada season 2-nya. Aku rasa itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam GWS untuk kalian semua. Semoga Bocce the Rock ada season 2-nya. Amin. See you next time.